warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Oke, siapa yang kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Tidak, Bu. Oke. Siapa tadi yang sarapan ke sekolah? Saya, Bu. Sarapan, yang lainnya kenapa tidak sarapan? Oh, sarapan. Oke, besok-besok anak-anak Ibu kalau mau ke sekolah harus sarapan dulu ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita masuk pada topik baru yaitu mengenai texture pen. Siapa yang tahu apa itu texture pen? Oke, Friska, apa itu texture pen? Texture pen itu adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Dikatakan singkat karena pada dasarnya cerpen hanya memiliki satu fokus permasalahan atau satu konflik saja. Oke, ada anak-anak Ibu yang pernah membaca cerpen? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Wah, berarti suka membaca cerpen ya, Nak? Suka, Ya. Bu. Menurut anak-anak Ibu cerpen itu menarik nggak sih? Menarik, Bu. Ayo, kenapa menarik? Karena relate dengan kehidupan juga, Bu. Oke, relate dengan kehidupan. Alasan lain? Oke, Nesa? Pendek, mudah dipahami, menarik. Oh iya, pendek, mudah dipahami dan menarik. Oke, seperti yang dikatakan oleh teman kita Friska tadi, texture pen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Dikatakan singkat karena pada dasarnya cerpen hanya memiliki satu fokus permasalahan atau konflik. Selanjutnya, apa saja struktur dari cerpen? Ada yang tahu? Sebutkan saja. Saya, Bu. Oke, Vidya. Ada 3, Bu. Yang pertama itu ada orientasi. Oke, yang kedua Aplikasi, lalu yang terakhir ada resolusi, Bu. resolusi. Baik. Tadi Vidya sudah menyebutkan tiga struktur dari cerpen. Yang pertama orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Oke, Nesa. Orientasi itu bagian awal berupa pengenalan tokoh, situasi, dan penggambaran umumnya, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya tadi ada komplikasi. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Winda? Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek, Bu. Bagus. Yang terakhir tadi ada resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Yang lain? Oh, ready. Oke. Resolusi adalah yaitu pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh, Bu. Oke, bagus. Benar ya anak-anak Ibu? Yang pertama, struktur dari cerpen yaitu orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan latar cerita, yaitu seperti waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. Yang kedua, ada komplikasi, yaitu urutan kejadian di dalam cerita pendek. Dan yang ketiga, strukturnya yaitu resolusi. Pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, dalam sebuah teks cerpen pasti memiliki dua unsur. Apa saja itu? Yang pertama? Oke, unsur intrinsik. Yang kedua? Ekstrinsik. Oke, bagus. Siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik? Sebelah situ lagi, Ananda. Silahkan duluan. Unsur intrinsik dalam cerpen yaitu unsur yang terdapat di dalam cerita, Bu. Oke, bagus. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Saya, Bu. Oke, Risma, apa saja? Terdapat tema, alur, latar, kemudian tokoh dan penokohan, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang. Oke, bagus. Bagus ya, Nak. Selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu apa itu unsur ekstrinsik? Virus. Unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar cerpen, Bu. Oke, bagus. Benar ya, unsur ekstrinsik itu adalah berisi tentang latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung. Nah, dalam unsur intrinsik itu terdapat tema. Ada yang tahu apa itu tema? Oke, Nesa Yulia, apa itu tema? Tema itu ide pokok atau gagasannya, Bu. Oke, bagus. Ananda tahu contoh dari tema?
berikan contoh tema. Contohnya temanya tentang keluarga, Bu. Oke, bagus. Tentang keluarga. Selanjutnya yaitu tokoh atau penokohan. Nah, dalam sebuah cerpen pasti ada tokoh baik dan tokoh jahat. Nah, kalau tokoh baik disebut dengan protagonis. Kalau tokoh jahat disebut dengan antagonis. Oke, kalau tokoh penengah protagonis. Oke, bagus. Selanjutnya ada alur cerita. Ada yang tahu apa itu alur cerita? Tahu, Bu? Oke, Reni, silahkan. Alur itu jalan cerita, Bu. Ada maju, ada mundur, ada maju mundur. Oke, bagus. Alur cerita itu adalah bagaimana jalannya cerita. Nah, bagaimana jalannya sebuah cerita. Itu terdapat atas 3. Yang pertama alur maju. Yang kedua alur Mundur. Yang ketiga Campuran. bagus, campuran atau maju mundur. Selanjutnya yaitu ada latar. Ada yang tahu apa itu latar? Oke, raise your hand. Oke, Nesa. Latar itu penggambaran tempat, waktu kejadian dan suasana dalam cerita, Bu. Oke, bagus. Latar itu suatu keterangan, baik itu keterangan tempat, waktu ataupun suasana dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Ada yang tahu apa itu gaya bahasa? Ya, Bu. Oke, Risma. Gaya bahasa yaitu cara mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan tujuan memberikan efek pada pembacanya, Bu. Oke, bagus. Contoh gaya bahasa itu seperti hiperbola. Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa, Bu. Oke, Reni, bagus. Hiperbola itu contoh yang melebih-lebihkan. Misalnya kita menyuruh orang untuk singgah ke rumah kita, tapi kita bilang silakan singgah di kubu kami. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Reni. Bagus ya, Reni. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Tidak tahu? Oke, Nesa lagi. Sudut pandang itu bagaimana cara penulis menggambarkan tokoh-tokohnya, Bu. Oke, bagus. Nah, sudut pandang yang Anda ketahui ada berapa? 3. Ada 3, Bu. Oke, yang pertama Sudut pandang orang pertama. bagus. Yang kedua Sudut pandang orang kedua. yang ketiga Sudut pandang orang ketiga. Oke, mudah ya anak-anak ibu. Nah, kalau sudut pandang orang pertama biasanya itu memakai kata apa? Aku. Oke, saya atau gue kalau gaulnya ada juga ya. Nah, kalau sudut pandang orang kedua itu biasanya memakai kata-kata apa? Kata pengganti apa? Iya. Kamu. Kamu, iya, kami. Oke. Kalau sudut pandang orang ketiga, mereka. Terus nama-nama tokoh. Nama-nama dari tokohnya langsung. Bagus. Yang terakhir itu ada amanat. Apa itu amanat? Siapa yang tahu? Oke, Friska. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya, Bu. Oke, bagus. Kira-kira apa mungkin dalam suatu cerpen itu tidak ada amanatnya? Tidak. Kenapa alasannya? Pasti ada amanatnya, Bu. Oke, bagus. Dalam sebuah cerpen itu pasti selalu ada amanatnya ya, anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa itu cerpen? Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu cerpen? Bisa, Bu. Oke, Reni, lanjut. Cerpen yaitu cerita pendek, Bu. Berasal dari imajinasi pengarang dan bisa dibaca sekali duduk. Oke, bagus. Dalam cerpen itu tadi ada berapa permasalahan? Satu permasalahan. Satu permasalahan. Oke. Selanjutnya tadi yang kedua kita membahas mengenai struktur cerpen. Ada yang masih ingat apa saja tadi struktur cerpen? Coba sebutkan. Oke, Linda. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Oke. Apa itu tadi orientasi? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Oke, Friska. Orientasi itu berisi pengenalan alur cerita, waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Oke, bagus. Pengenalan
Oke, penyelesaian